semua bersatu. Hidup Ambassador Residen. Hidup. Alhamdulillah. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak petugas kepolisian yang telah hadir di sini dalam rangka untuk mengawal aspirasi yang ingin disampaikan oleh para warga pemilik Ambassador Residen yang sudah 10 tahun menderita gara-gara developer yang nakal. Gara-gara developer yang nakal, apartemen yang mestinya dapat dinikmati dengan segala fasilitasnya sekarang justru dalam keadaan darurat, justru dalam keadaan terancam. Liftnya yang tidak terawat, airnya yang tidak terambil dengan baik. Tapi sekarang dalam 1 tahun terakhir ini, berkat karena sekarang ini pengelolaan sudah diambil alih oleh mayoritas pemilik, sekarang sudah mulai baik. Tadinya kantor Ambassador Residen, apartemen Ambassador Residen ini sudah mau disita oleh pajak karena tidak membayar pajak. Nah, sekarang dengan kekompakan kita semua, alhamdulillah, lambat laun pelan-pelan sudah mulai diperbaiki. Tetapi masih sampai sekarang masih dalam keadaan darurat. Kenapa? Liftnya belum juga. Penyambung antara air untuk kalau ada kebakaran dengan apa itu belum disambungkan. Karena itu kan membutuhkan biasa. Nah, jadi hari ini hari Jumat tanggal 20 September 2024 ini kita mendesak kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan SK Pokja. SK Pokja ini sudah berproses sejak bulan Mei yang lalu. Yang memprosesnya itu adalah dari Dinas Perumahan sendiri. Telah hadir ke Ambassador Residen, melakukan sosialisasi, dan kemudian dilanjutkan dengan proses penjaringan Pokja. Dan itu juga sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Jakarta Selatan. Sudah terbentuk Pokjanya cukup orang. Tetapi entah kenapa, mestinya Pokja ini sudah ditandatangani per bulan Juni 2024. Tanggal 5 Juni 2024. Tetapi kita belum tahu kenapa itu terjadi. Oleh karena itu, hari ini kita hadir dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi itu supaya didengar. Kalau hari ini tidak didengar oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, makanya Ya, terus begadang ya. Sorry. Kalau hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menanggapi aspirasi ini, maka kita akan datang ke istana negara. Kenapa? Negara ini ada pimpinannya. Negara ini ada aturannya. Kita mencoba untuk taat hukum. Tetapi kalau hukum dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu, maka tidak ada kata lain, lawan. Setuju? Baik, untuk mendengarkan orasi ini, kita dengarkan dulu Profesor Dr. Peter langsung datang dari Itali untuk kita semua. Silakan Pak Peter. Pertama-tama saya belum profesor. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Pak, buka maskernya, Pak. Maskernya buka aja, Pak. Pak, maskernya buka, Pak. Jadi saya di sini berdiri di sini untuk mewakili saudara-saudara kita di sini yang mengalami ketidakadilan sudah 10 tahun ini, di mana di sini kami para pemilik tidak mempunyai sertifikat atas unit yang kami beli. Dalam arti ini sudah terjadi ketidakadilan dan ini terjadi selama 10 tahun. Dan juga untuk mendapat sertifikat, pemerintah membuat aturan, dan aturannya adalah yang berhak untuk menjadi penerima dari sertifikat adalah P3SRS. Jadi ini adalah perkumpulan resmi para pemilik yang mempunyai legal standing
untuk bisa menerima sertifikat. Jadi, kalau belum ada P3SRS, maka sertifikat belum bisa diterima oleh para pemilik. Oke? Dan saat ini kita berdiri untuk minta tanda tangan pengesahan Pokja. Pokja bukan P3SRS, tapi Pokja adalah awal dari proses untuk membentuk P3SRS. Jadi, kalau kita bilang apakah kita sudah berada di titik nol? Titik nol itu adalah kalau kita menerima sertifikat. Belum. Kita ini ada di titik negatif 2. Kenapa? Karena Pokja itu negatif 2. Negatif 1 itu panmus. Panmus itu nanti mengingatkan apa? P3SRS. Jadi P3SRS itu titik nol. Dan saat ini di negatif 2 pun kita masih dipersulit. Dan dalam situasi negatif 2 ini, secara fisik, bangunan Ambaset tidak aman. Pertama, tadi sudah dikatakan, plumbing atau instalasi pipa gedung untuk mengalirkan air, itu harus diinstal ulang. Alasannya apa? Karena tidak nyambung dengan sistem pemadam kebakaran. Jadi, kalau ada kebakaran, silahkan nikmati saja neraka di dunia ini. Rasakan rasanya dipanggang sampai mati tadi ya. Itu kalau terjadi kebakaran, maka kami harus menginstal ulang. Kedua, berkaitan juga dengan sistem kabel-kabel. Di tiap lantai juga ada CCTV. Untuk menginstal itu, kita harus menginstal ulang banyak hal. Kita butuh biaya, dan kita juga butuh orang yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, yang paling utama, bahwa lift di Ambaset sewaktu-waktu akan putus. Makanya kenapa kami katakan danger zone. Dan dalam situasi ini, tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Karena di Ambaset tidak ada legal standing. PT DRT pernah mengatakan tidak mampu untuk meneruskan pengelolaan Ambaset. Oke, kita terima ketidakmampuan. Tapi belum lama ini, sekitar beberapa waktu yang lalu, saya lupa tanggalnya, mereka mengatakan bahwa mereka mampu untuk mengelola dengan mencabut ketidakmampuan itu. Bagi saya pribadi, silakan. Tapi ada 25M untuk mengurus instalasi plumbing, instalasi listrik, dan perbaikan lift 4. Jadi, kalau itu mereka mau ambil, silahkan. Dan saat ini, kenapa kita menuntut supaya Pokja disahkan? Paling tidak, saat ini kita bisa mengamankan gedung. Karena untuk bisa tanda tangan dengan vendor, paling sekarang paling besar kedahulu harus ada legal standing. Dan siapa di antara kita punya legal standing? Tidak ada. Dan yang bisa mengawal legal standing ini hanya Pokja, tapi Pokja itu hanya sementara. Karena berdasarkan aturan pun ada waktunya. Jadi tidak bisa Pokja itu sampai 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa. Jadi ada waktunya, saya tidak hafal waktunya kapan. Dan makanya pada saat ini kami berdiri di sini tidak hanya supaya terjadi Pokja, tetapi supaya terjadi apa? Yang keras. P3. Oke. Kalau pemerintah tidak mendengarkan, jadi kalau ada kebakaran, kalau ada kecelakaan lift, siapa yang tanggung jawab? Pemerintah. Kalau ada yang mati, siapa yang tanggung jawab? Pemerintah. Oke, terima kasih. Ya. Ini negatif 2. Ingat, posisi kita ada di negatif 2. Kita harus negatif 0. Jadi masih ada 2 kamar mandi. Oleh karena itu, kita bisa berkat bimbingan kita bersama Ibu Jeti Wijaya, ya, hari ini SK Pokja ditandatangani. Alhamdulillah. Merdeka. Kita sampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah mendengar aspirasi kami.
Selanjutnya kami serahkan colong ini kepada Ibu Jeti Wijaya, kepala suku kita. Kepala suku Mas Ade. Semangat sabarnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama budaya. Terima kasih semuanya masyarakat pemilik Ambasade Residen yang sudah mendukung dan berpartisipasi untuk mendapatkan SK Pokja. SK Pokja ini sangat penting ya untuk kelanjutannya P3SRS untuk mendapatkan hak-hak kepemilikan kita dan pengelolaan. Kami juga berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya juga kepada Dinas Perumahan Rakyat yang sudah menerbitkan Pokja pada hari ini, Jumat tanggal 19 September 20 September. Terima kasih dan semoga kedepannya kami juga dipermudah untuk mendapatkan pengesahan P3SRS. Amin. Kawal sampai P3SRS. Ya. Gas. Ya. Terima kasih. Enggak usah pakai tawa gua. Bu Sarifah ada yang mau sampaikan saya kan? Enggak usah pakai tawa. Enggak pakai. Bu Saria, 10 tahun udah menunggu sampai Ya, kan. kita sudah 10 tahun menunggu. Ini awal perjuangan kita Pokja untuk P3SRS. Kita kawal sampai P3SRS. Baik, saya lagi terima kasih. Saya bacakan ya. SK-nya nomor 1976 tahun 2024 tertanggal 18 September 2024. Nah, jadi artinya ini memang dalam proses ini berjalan, ini sudah dipersiapkan untuk ditandatangani. Untuk itu, ini adalah awal, bukan akhir. Inilah awal daripada perjuangan kita berikutnya setelah garda ini didobrak oleh Ibu Jeti Wijaya dengan mengambil alih pengelolaan Ambasade Residen secara oleh mayoritas kita akan lanjutkan perjuangan ini sampai terbentuknya P3RS, sampai para pemilik itu memiliki sertifikat. Amin. Nah, demikian saja. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga kepada aparatur pemerintah, aparatur keamanan dari Polres Jakarta Pusat yang semalam saya melapor dan langsung ditanggapi hari ini dengan menghadirkan 60 personil dan juga dengan personil daripada Intelpam. Terima kasih, semoga ini semua menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Pokja yang solid dan juga terima kasih kepada seluruh para pemilik Ambasade Residen yang kompak. Bersatu, yakin kita akan menang. Demikian saja. Mendapatkan hak-hak kita. Untuk mendapatkan Jangan hak-hak lupa, kita ini enggak. Terima kasih juga kepada Pak Peter. Terima kasih juga kepada Pak Haryanto. Pak Haryanto seorang mantan birokrat yang peduli dengan keadilan masyarakat. Jadi walaupun beliau sudah pensiun, tetapi tetap jiwanya sebagai seorang birokrat sejati itu untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Pak Haryanto. Dan juga kepada kawan-kawan wartawan, terima kasih atas supportnya dan semuanya yang turut membantu daripada program ini berjalan, karena tanpa kebersamaan kita semua agenda ini tidak akan berhasil dengan baik. Demikian saja, saya kalau salah dan janggal mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan hari ini adalah mayoritas pemilik Ambasade Residen, yaitu sekitar 200 pemilik dari 236 yang meminta kepada Disperum untuk menerbitkan SK Pokja. SK Pokja itu adalah salah satu upaya kita untuk membentuk P3SRS karena developernya yaitu Teddy Cokro Saputro sudah menjadi terpidana tipikor di lapas dan tidak dapat mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi P3SRS, sedangkan kami semua butuh hak-hak kami, kepemilikan maupun kepengelolaan itu di tangan para pemilik, karena kamilah yang mempunyai dan sudah membeli seluruhnya Ambasade Residence begitu. Nah, lalu selama ini siapa yang mengelola, Bu? Jadi selama ini mayoritas pemilik itu menunjuk koordinator, saya sendiri dan Pak Sugianto Tandio ini adalah koordinator mayoritas pemilik yang mengelola secara sementara dan darurat begitu.
artinya kekuatan SK ini apa sih begitu pentingnya buat? Jadi SK ini adalah pengelola sementara secara sah ya, yang menurut Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2019 Pasal 25A itu ketika developer tidak dapat memfasilitasi pembentukan P3 SRS, maka Sudin, Suku Dinas Perumahan dan Wali Kota Jakarta Selatan membentuk kelompok kerja atau Pokja dan akan menerbitkan SK Pokja. Dan kami sudah membentuk itu semua bekerja sama dengan Sudin dan Dinas, dan kami sudah menunggu selama 3 bulan namanya. Ya, sehingga akhirnya perjuangan kami tidak sia-sia, pada hari ini sudah diterbitkan SK Pokja. Ya, jadi pertama tentu kita terima kasih dulu nih kepada Ibu Jeti Wijaya sebagai koordinator perjuangan, karena beliaulah yang selama ini setiap hari ya, dari waktu ke waktu, jam ke jam, menit ke menit berpikir bagaimana ambasador residen ini bisa terselesaikan dengan baik. Kedua, tentu kita terima kasih juga kepada Pemda Provinsi DKI Jakarta yang pada hari ini telah menerbitkan ini. Ini adalah merupakan suatu legalitas daripada Pokja untuk bagaimana ambasador residen ini dikelola dengan baik. Karena yang namanya pengelolaan terhadap masyarakat itu kan ada pertanggungjawaban. Nah, jadi justru kebetulan Ibu Jeti adalah seorang finance yang memang biasa berpengalaman dalam mengelola apartemen, jadi sudah pada tepatnya lah ketika Ibu Jeti ini ditunjuk sebagai ketua Pokja. Dan kita harapkan juga untuk berikutnya ini bisa kita selesaikan dengan baik. Teman-teman ya. Oke. Agensi Karunia PT DRK itu yang direktur utamanya adalah Teddy Cokro Sapruto, terpidana kasus Asabri Tipikor, tidak dapat memberikan sertifikat hak kepemilikan kita, sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun SHM SRS, itu sudah 10 tahun sejak serah terima dari tahun 2013 tidak pernah diberikan, dan kalau secara satu persatu pemilik tidak akan dapat karena itu sertifikat adalah satu dan satu untuk semua. Oleh karena itu kami memerlukan badan hukum yang sah, dan di dalam Undang-Undang Rumah Susun itu badan hukum yang sah adalah P3 SRS. Makanya ini sangat penting ya, ketika developer sudah tidak ada, kemudian tidak yang memfasilitasi P3 SRS kan developer, tetapi karena dianya sudah nggak ada, sudah tidak mampu dan lain sebagainya, bukan berarti hak-hak kita diselewengkan begitu saja. Sehingga kami mengulik lagi undang-undang, dan ternyata di pasal 25A kami bisa membentuk tanpa kehadiran developer, yaitu namanya Pokja, kelompok kerja yang difasilitasi oleh Wali Kota Jakarta Selatan dan Sudin Suku Dinas Perumahan Rakyat serta Dinas Perumahan Rakyat DPRKP. Ya. Dan selanjutnya satu sertifikat itu. Ya, dan sehingga P3 SRS itu mempunyai hak untuk meminta sertifikat induk kita untuk kemudian dipecah menjadi SHM SRS. Itulah yang kami tuju selama ini, ya kan? Ya. Terima kasih ya. Satu sertifikat itu dipecah-pecah menjadi satuan rumah susun sesuai dengan kepemilikan masing-masing, pemilik unit masing-masing. Dan itu hak kami gitu kan. Tanpa itu kita tidak mempunyai apa-apa, dan kami sudah bayar, sudah lunas gitu kan. Jadi ini. Dan kami berpacu dengan waktu ya, karena hak guna bangun gedung itu sendiri akan berakhir 2 tahun atau 3 tahun kemudian di tahun 2027. Jumlah total berapa sih? 239 unit, 236 pemilik. Dan kami 200 orang. Terima kasih ya. Terima kasih. Mantap. Satu untuk semua untuk satu. Semua untuk satu. Satu untuk semua untuk satu. Ambasador residen. Satu. Ambasador residen. Ambasador residen. Siapa kita? Ambasador residen. Siapa kepala suku kita? Ibu Jeti Wijaya. Pak, itu aja, langsung aja pakai itu. Bapak, ada sebuah saya mau
Dari lagi dia. Iya. Oh, Kak. Makasih ya, Pak. Datuk Rajo Tianso. Nah, yang kedua Pak, maaf. Oke, tiga Pak. Siap. Oke Bang. Oke. Kasih Pak Ibrahim. Oke, masuk. Jadi udah keluar Om? Sudah, alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Kedua Pak. Ya. Datuk Rajo Tianso. Nah, yang kedua Pak, maaf. Oke, tiga Pak. Siap. Oke Bang. Oke. Kasih Pak Ibrahim. Oke, masuk. Jadi udah keluar Om? Sudah, alhamdulillah.